Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek UAS yang kami kerjakan yang dengan judul Kebocoran Data Nasional, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Di sini nama anggota kelompok kami yang pertama ada Maulana Malik Hidayat dengan NIM akhir 228. Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Rehan Naim dengan NIM akhir 243. Yang ketiga ada Zaki Fadil Abdul Razak dengan NIM akhir 249. Yang keempat ada Muhammad Afiq Tamamul Wafa dengan NIM akhir 262. Yang kelima ada Ridho Safarudin dengan NIM akhir 264. Kemudian pendahuluan latar belakang kami adalah Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur yang penting untuk mendorong digitalisasi birokrasi melalui integrasi data dari berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintahan daerah. Keberadaan PDNS memungkinkan efisiensi pelayanan, peningkatan koordinasi antar instansi dan juga pengambilan keputusan berbagai kebutuhan berbasis data yang lebih. Namun pada 2024 tepatnya pada bulan jadi perentasan besar terhadap PDNS 1 dan 2 yang menyebabkan gangguan pada ratusan layanan publik, administrasi pendidikan hingga layanan kesehatan. Perentasan menggunakan ransomware Lockbit 3.0 memanfaatkan celah keamanan dalam mengenkripsi data dan menuntut tebusan sebesar 130 miliar. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran luas karena menutup data pribadi jutaan warga yang seharusnya dilindungi oleh. Kasus ini memicu diskusi mendalam mengenai pemerintah dalam menghadapi ancaman serta menimbulkan dampak sosial dan budaya yang kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi guna, sementara masyarakat menjadi semakin sadar. Dalam konteks ini, kebenaran data tidak persoalan teknis, melainkan juga sosial, etika, dan budaya. Kemudian kita ke rumusan masalah. Nomor 1 itu apa penyebab utama kebocoran data PDNS? Yang kedua, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, apa tanggung jawab etis dan nasional TI dalam ini. Yang keempat, solusi apa yang dapat ditawarkan untuk tujuan proyek itu kita bisa yang pertama mengenai secara komprehensif data PDNS. Yang kedua, menilai dampak sosial budaya dan dari. Yang ketiga, mengkaji peranan profesional TI dalam pengembangan data. Dan yang keempat itu merumuskan solusi dan strategi untuk edukasi. Kemudian ada metode pengolahan data. Proyek ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode di literatur dari Universitas Indonesia dan UU ITE. Yang kedua, analisis konten dari laporan pemerintah dan wawancara terbuka juga ada. Yang keempat, tiga, kajian etika berdasarkan kode. Oke, di sini deskripsi isu dari kebocoran data PDNS itu terjadi akibat eksploitasi celah keamanan di Windows Defender oleh pihak tidak dikenal. Dalam waktu 3 hari, sistem berhasil ditembus dan data dienkripsi oleh ransomware bernama Lockbit 3.0. Pelaku meminta tebusan senilai 131 miliar. Pemerintah menyatakan belum ada indikasi penyebaran data ke publik, namun puluhan instansi mengalami gangguan layanan. Kasus ini menjadi krusial karena menyangkut kepercayaan publik dan reputasi pemerintah dalam menjaga data warganya. Selain itu, muncul pula kelompok brand keeper yang mengaku memiliki kunci deskripsi, namun identitas dan motif kelompok ini masih belum jelas. Analisis sosial dan budaya. Kebocoran data PDNS berdampak besar secara sosial dan budaya. Masyarakat menjadi resah karena data pribadi mereka beresiko disalahgunakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola data pun menurun. Gangguan layanan publik juga menambah keresahan, karena banyak warga kesulitan mengakses layanan penting. Jika secara budaya, insiden ini mendorong kesadaran baru bahwa privasi adalah hak yang harus dilindungi. Masyarakat kini lebih kritis, menuntut transparansi dan keamanan dari layanan digital. Kampanye seperti #LindungiDataku itu mencerminkan perubahan budaya digital yang makin sadar akan hak privasi. Kemudian relasi antara warga, pemerintah, dan penyedia layanan digital pun berubah. Masyarakat tidak lagi pasif, melainkan aktif menyuarakan hak digital mereka dan mendorong perubahan sistem yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Yang keempat, tinjauan etika dan hukum. Analisis berdasarkan kode etik profesi TI. Berdasarkan kode etik profesi TI, tanggung jawab utama profesional adalah menjaga kerahasiaan data, confidentiality, menjamin integritas sistem, integrity, dan mencegah dampak negatif, non-malevolence. Dalam kasus PDNS diduga terjadi kelalaian dalam audit keamanan dan juga mitigasi risiko yang tidak optimal. Relevasi dengan hukum yang berlaku itu pertama ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi PDP yang menyatakan pemerintah atau pengendali data berkewajiban menjaga data pribadi dan melaporkan kebocoran. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur sanksi dan akses ilegal dan penyebaran data tanpa izin. Yang kelima, peran profesional TI. Yang pertama ada sikap profesional yang seharusnya diambil, transparan dalam melaporkan insiden, proaktif dalam melakukan audit dan memperbarui sistem keamanan, mendapatkan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua ada kewajiban moral atau etis profesi terhadap isu ini. Yang pertama menjaga amanah publik sebagai pengelola data, yang kedua tidak mengabaikan resiko keamanan walaupun sekecil apapun, dan yang terakhir melakukan edukasi internal maupun publik. Selanjutnya untuk nomor 6 itu ada solusi dari kami setelah melakukan analisis terhadap isu. Yang pertama itu kita memiliki 3 solusi. Yang pertama dilakukannya audit keamanan sistem PDNS yang secara independen. Lalu nomor 2 ada implementasi arsitektur Zero Trust dan penggunaan enkripsi menyeluruh. Dan yang nomor 3 membangun tim tanggap darurat siber nasional yang handal. Lalu untuk rancangan kampanye edukasi itu ada temanya PDNS aman, data kita terlindungi. Untuk media masanya menggunakan poster digital, video edukatif pendek, dan infografik di media sosial dengan pesan yaitu edukasi soal enkripsi, lalu pentingnya privasi dan tips aman digital. Dengan hashtag untuk kampanye ada hashtag PNS aman, hashtag data itu hak, dan hashtag lindungi privasimu. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulan dari hasil analisis kita, jadi kebocoran data dari PDNS adalah peringatan penting akan lemahnya sistem keamanan data nasional kita. Isu ini tidak hanya soal teknis, tapi juga kepercayaan, etika, dan nilai-nilai masyarakat digital. Lalu rekomendasinya, pertama, untuk memerlukan reformasi besar dalam tata kelola pemerintah. Lalu yang nomor 2 itu regulasi dan penegakan serta pengawasan yang ketat. Lalu yang terakhir itu masyarakat harus diedukasi agar menjadi pengguna digital yang kritis. Ya, di sini daftar pusaka yang kami jadikan referensi untuk pembuatan laporan ini. Yang pertama dari CNN Indonesia, fakta-fakta kebocoran data PDNS dengan link tersebut. Yang kedua ada dari CNN Indonesia juga 2024, detik-detik PDNS diretas. Yang ketiga dari CNN Indonesia juga 2024, brand keeper klaim punya kunci. Yang keempat itu dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang kelima dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang keenam itu dari buku dan yang penulisnya Tafani, Ethics and Technology, Controversies, Questions and Strategies for Ethical Computing. 7 Soft DJ 2006, Understanding Privacy, Harvard University Press. Itu saja presentasi dari laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.